Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Susaldi SST M Biomed selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan. Di sini kami akan mempresentasikan materi dengan judul proses penyembuhan luka. Sebelum ke pemaparan materinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Akbar Dwi Saputra selaku moderator. Kemudian ada Krisnawan Adityo sebagai presenter pertama, Siti Syamsia sebagai presenter kedua, Yudi Yulianto sebagai presenter ketiga, Nur Alfia sebagai presenter keempat, Alfi Safinatun Nazza sebagai presenter kelima, dan Nur Setra Fatima sebagai presenter keenam. Baik, langsung saja ke pemaparan materinya yang akan dijelaskan oleh presenter pertama. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk moderator, terima kasih. Baik, yang pertama yaitu pengertian. Menurut Baxter, tahun 1990, luka juga diartikan terjadinya suatu gangguan dari kondisi normal pada kulit di mana terjadinya kerusakan kontinuitas kulit, mukosa, membran, dan tulang atau organ tubuh lain. Hilang ataupun rusaknya sebagian dari jaringan tubuh sama dengan rusaknya kesatuan atau komponen jaringan, di mana secara spesifik terdapat substansi jaringan yang rusak atau hilang. Yang kedua, efek muncul bila timbul luka. Yang pertama, hilangnya seluruh atau sebagian fungsi organ. Yang kedua, respons simpatis. Yang ketiga, pendarahan dan pembekuan darah. Yang keempat, kontaminasi bakteri. Dan yang kelima, kematian sel. Yang berikutnya proses penyembuhan. Yang pertama, proses penyembuhan ditandai dengan terjadinya proses pemecahan atau katabolik dan proses pembentukan atau anabolik. Yang kedua, proses anabolik telah dimulai setelah terjadi perlukaan dan akan terus berlanjut pada keadaan di mana dominasi proses katabolisme selesai. Yang keempat ada fase penyembuhan. Yang pertama fase inflamasi atau eksudasi, menghentikan perdarahan dan mempersiapkan tempat luka menjadi bersih dari benda asing atau kuman sebelum dimulai proses penyembuhan. Yang kedua fase proliferasi atau granulasi, pembentukan jaringan granulasi untuk menutup efek atau cedera pada jaringan yang luka. Yang ketiga, fase remodeling atau diferensiasi, memoles jaringan penyembuhan yang telah terbentuk menjadi lebih matang dan fungsional. Berdasarkan kedalaman luka dan luasnya luka dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu luka superficial, terbatas pada lapisan dermis. Yang kedua ada luka partial thickness atau hilangnya jaringan kulit pada lapisan epidermis dan lapisan bagian atas dermis. Yang keempat yaitu luka full thickness, yaitu jaringan kulit yang hilang pada lapisan epidermis, dermis, dan fasia tidak mengenai otot. Yang keempat yaitu luka mengenai otot, tendon, dan tulang. Oke,
Luka berdasarkan waktu penyembuhan dapat dibagi menjadi yang pertama, luka akut, luka dengan masa penyembuhan sesuai dengan konsep penyembuhan yang telah disepakati. Yang kedua, luka kronis, luka yang mengalami kegagalan dalam proses penyembuhan dapat karena faktor eksogen dan endogen. Faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan menurut Porter dan Perry. Yang pertama, usia. Yang kedua, status nutrisi. Banyak vitamin, terutama vitamin C, membantu dalam metabolisme yang terlibat dalam penyembuhan luka. Yang ketiga, status imunologi. Yang keempat, penyakit metabolik seperti diabetes. Yang kelima, pemakaian obat steroid yang dapat menekan respon inflamasi dan meningkatkan resiko inflamasi. Yang keenam, kebersihan. Dan yang ketujuh, istirahat dan posisi. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami terkait proses penyembuhan luka. Sebelum mengakhiri presentasi kami kali ini, saya akan menjelaskan kesimpulan dari proses penyembuhan luka ini. Penyembuhan luka adalah suatu proses yang terjadi secara normal, artinya tubuh yang sehat mempunyai kemampuan alami untuk melindungi dan memulihkan dirinya. Peningkatan aliran darah ke daerah yang rusak, membersihkan sel dan benda asing, serta perkembangan awal proses penyembuhan. Meskipun demikian, terdapat beberapa perawatan yang dapat membantu untuk mendukung proses penyembuhan luka, seperti melindungi area yang luka terbebas dari kotoran dengan sengaja dengan menjaga kebersihan untuk membantu meningkatkan penyembuhan jaringan. Baik, jika dalam pemaparan materi kurang jelas dan jika ada salah kata, kami mohon maaf. Duduk sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh.